Sang konnichiwa, apa kabar semua? What up? Welcome back to Garuda Japan. Ya, ini video pertama di tahun 2025. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita akan sukses dari segala bidang, ya. Sehat walafiat, tercapai apa yang kita cita-citakan. Baiklah, without further ado, video hari ini kita akan membahas masalah pemain naturalisasi yang selama ini menjadi polemik. Yang saya sebagai supporter Indonesia mau tidak mau kadang kita juga kesal. Kita di-mocking oleh negara tetangga, punya negara banyak pemain naturalisasi. Padahal itu bukan naturalisasi, pemain kita itu pemain campuran. Hanya mereka pulang untuk membela negara kita. Ya, negara-negara yang biasanya suka mengolok-olok kita ya negara tetangga di Asia Tenggara lah ya. Terutama Malaysia suka mengolok, tapi mereka sebenarnya lucu juga. Saya nggak ingin channel saya nggak ingin berpolemik, nggak ingin saling ini. Saya akan berbicara apa adanya, sesuai yang terlihat tanpa bias, sesuai dengan yang terjadi. Malaysia sering mungkin, tetapi mereka sebenarnya dialah yang paling banyak menaturalisasi pemain tanpa darah Malaysia sekalipun. Jadi agak lucu aja ya sebenarnya teman-teman dari Malaysia. Nggak seluruhnya ya, ada segelintir. Itu sama saja memalukan diri sendiri. Yang akan saya bahas Thailand juga. Thailand sekarang udah nggak bisa lagi karena banyak pemain keturunan di tim muda mereka yang turun di AFF ini. Bagus, itu bagus. Secara khusus sebenarnya saya sangat suka. Karena apa? Karena akan mengangkat level permainan sepak bola di Asia Tenggara. Malaysia punya 14 pemain naturalisasi. Beberapa, kebanyakan itu pemain-pemain yang nggak punya darah Malaysia sedikit pun. Nggak apa-apa. Kalau memang itu bagus buat negara Malaysia untuk timnas mereka, Harimau Malaya, why not ya? Kita nggak masalah. Yang menariknya itu Vietnam. Ini suka sekali ngomong imigrasi dia ngomong. Padahal dia sendiri punya pemain Nguyen Philip. Seperti itulah pemain Indonesia. Nguyen Philip itu mereka nggak hitung imigrasi. Karena apa? Karena campuran campuran darahnya separuh dari ibunya orang Vietnam. Begitulah pemain Indonesia, nggak ada yang imigrasi. Indonesia tuh punya campuran darah keturunan Indonesia, baik dari bapak, ibu, atau neneknya ya. Jadi without further ado, apa yang sangat menarik yang ingin kita bahas, ini adalah betapa susahnya beberapa negara tetangga yang tadinya mengolok-olok Indonesia, sebenarnya mereka ingin sekali seperti kita. Mereka ingin meniru kita. Tapi sayangnya sumber daya manusianya nggak ada. Contoh Vietnam ini, anti naturalisasi katanya. Padahal dia punya Nguyen Philip ya, satu aja. Sekarang mereka menaturalisasi pemain yang tidak ada darah Malaysia sedikit, darah Vietnam sedikit pun. Nguyen Philip ini. Rafael Son aslinya, orang asli Brazil berkulit hitam, tidak ada darah Vietnam. Dan ini naturalisasi terbaik menurut saya dibanding negara lain, seperti dibanding dengan Malaysia dulu lah ya, yang beberapa naturalisasi yang nggak ada darah Malaysia di tim Malaysia yang main di AFF kemarin. Indonesia semua nggak ada naturalisasi di tim muda umur under 22. Semuanya straight itu ya, ibunya orang Indonesia, nggak naturalisasi. Malaysia banyak naturalisasi yang tidak punya darah dibandingkan dengan Nguyen Philip ini, Rafael Son ini Rafael Son ini termasuk dia jadi merajalela, jadi monster naturalisasi di Southeast Asia Tenggara yang tidak berdarah keturunannya terbaik menurut saya. Dia menjadi top scorer dalam beberapa laga terakhir.
Mari kita lihat ini gol dia terakhir, dia mencuri bola. Ini one man show ini. Terakhir dengan Thailand. Ini gol dia, perhatikan. Dari lapangan tengah dia sendiri. Lewati satu pemain belakang Thailand. Dan gol. Perhatikan. Betapa monster dia ini. Ini naturalisasi terbaik yang tidak berdarah asli, betul-betul naturalisasi. Vietnam ini kalau dia ngomong imigran, inilah imigran asli yang sering kalian ngomongin. Jadi manfaatnya apa? Sekarang Vietnam nggak bisa lagi ejek sana, ejek sini atau berdalih kalah dari Indonesia karena Indonesia banyak mempunyai pemain keturunan. Nah, dengan Filipina hampir 100% pemain keturunan. Ya. Tapi manfaatnya adalah apa? Mereka sadar bahwa sepak bola saat ini sudah berubah. Ya, pemain keturunan itu sudah dipakai oleh Prancis sehingga bisa mereka menjuarai Piala Dunia. Banyak pemain berkulit hitam. Memang orang peduli. Tak peduli, yang penting mereka warga negara Prancis dan bermain untuk negara mereka setengah hati. Ini juga kita juga ini Rafaelson ini begitu merajalela. Kenapa? Menurut saya dia belum bertemu bek-bek tangguh. Untuk di Asia Tenggara bolehlah dia. Apalagi pemain saat ini yang turun pemain Thailand juga nggak full tim. Banyak pemain muda. Begitu juga kelasnya Singapura ya. Saya justru pengen melihat Vietnam ini ketemu dengan Filipina kemarin. Sayang Filipina kalah oleh Thailand dengan gol kontroversi. Sama nih penyakit wasit dari Jepang nih, nggak tahu bola keluar kayaknya gara-gara dia dulu pemain dia bola sedikit keluar di World Cup masuk, kayaknya dia halalkan aja. 3 kali hal-hal wasit-wasit Jepang di sini. Saya tinggal di Jepang nih, wasit abal-abal semua itu. Saya nggak pernah melihat mereka jadi wasit di Jepang ini, di Liga Jepang ini. Waktu Indonesia lawan Laos juga, kemudian waktu Filipina lawan Thailand itu udah keluar sekali bolanya. Yang kita kesalahan kenapa? Karena kita punya VAR. Kalau nggak punya VAR saya maklum, karena apa? Wasit juga manusia bikin kesalahan. Tapi ada VAR, kenapa nggak ambil waktu untuk cek dulu dari segala angle ya? Begitu. Ini dia, Nguyen Quan Song. Jadi dia robah namanya ini menjadi seperti sangat Vietnam, walaupun casing luarnya tidak seperti Vietnam sama sekali, dia asli Brazil. Tapi sedikitnya ini memberi pelajaran, menampar supporter Vietnam yang suka menghina-hina terutama Indonesia, yang ngomong imigran, Belanda, Holland. Nah, sekarang dia tahu. Apalagi mereka punya betul-betul pemain imigran yang tidak ada darah Vietnam. Ya, Indonesia punya darah, boleh dibilang nggak naturalisasi. Indonesia itu heritage player, pemain yang pulang kampung membela negaranya. Dan yang akan saya bahas di sini, coba kita lihat betapa bahagianya supporter, betapa hebatnya dia. Ini one man show. Coba. Dan kita akan melihat betapa senangnya supporter Vietnam. Lihat. Ya, betapa senangnya supporter Vietnam. Jadi ini bagus, menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena ini akan membungkam mulut Vietnam. Akan akhirnya semua negara di Asia Tenggara sadar bahwa memang sepak bola modern harus begitu. Untuk meningkatkan kualitas sepak bola Asia Tenggara itu ya harus begitu. Harus membawa pulang pemain-pemain keturun. Kalau mau naturalisasi silakan aja. Ya. Kita lihat apa Kamboja sekalipun ya, banyak pemain naturalisasinya. Di Singapura ada, yang dari Jepang ada.
Terus kita lihat contoh Malaysia yang baru-baru ini mengklaim beberapa pemain dibodohin oleh website nggak jelas, future talent. Tahu-tahu pemain tersebut malah Malaysia aja nggak tahu di mana. Itu kan contoh. Bukan saya mau menghina fan Malaysia ya. Saya memberikan berita terus. Ini contoh betapa sukarnya mencari pemain-pemain heritage player itu yang mau untuk bermain untuk negara. Indonesia itu betapa beruntungnya karena 10% dari Belanda itu keturunan Indonesia. Juga bukan di Belanda, di mana-mana. Saya pribadi, saya punya anak 2 orang, nggak tahu saya berapa orang anak keturunan Indonesia di Jepang yang main bola, berapa orang saya nggak punya data ya. Tapi saya pribadi punya 2 orang, 2 putra saya bermain bola di Barcelona Academy, juga di klub sekolah, dan itu tidak murah. Nanti saya akan bikin video khusus membahas betapa mahalnya ya memasukkan anak ke akademi sepak bola. Jadi kita berkorban waktu, uang, banyak hal yang nggak gampang untuk menjadikan anak kita pemain bola yang bagus, berkualitas tinggi, yang kita lihat sekarang main di timnas Indonesia itu ya. Nanti kita bahas video khusus masalah ini. Jadi lihat apa yang beruntungnya ini, beruntung dan harus bangganya supporter Indonesia karena kita diberkati sumber daya manusia yang berlimpah, pemain-pemain sepak bola di luar negeri yang berkelas yang mau membela negara kita dibanding negara seperti negara-negara tetangga. Contoh Malaysia berapa kali match day apalagi 2-3 orang yang terakhir ini di pertama dia ternyata nggak punya darah Malaysia, itu malah nenek moyangnya lahir di Singapura, nenek moyangnya kan. Yang terakhir ini dia sendiri, hingga pemain-pemain ini risih loh, seperti harassment karena mereka nggak punya darah keturunan tapi diklaim. Saya nggak bisa hanya berdasarkan klaim sepihak. Itu apa itu? Future talent apa nggak salah, website apa abal-abal itu, malah berbayar lagi itu website itu. Banyak fans Malaysia yang bayar 15 ringgit katanya berbayar. Tertipu. Sayangnya di sini media juga percaya, harusnya double check media-media, YouTuber Malaysia banyak yang saya lihat itu ya, saya nggak perlu putar di sini. Percaya, malah sampai ke berita. Jadi sangat mengecewakan dan memalukan. Betul kata Datuk Hamidin itu, susah meniru Indonesia karena Indonesia dengan Filipina lah ya. Indonesia, Filipina, Thailand itu hampir sama, banyak mereka punya keturunan di luar negeri. Yang paling gampang ngambil pemain keturunan itu Filipina karena mereka punya 2 paspor, boleh. Indonesia nggak ada aturan 2 paspor kan. Jadi betul-betul negara yang anak-anak pemain keturunan heritage player yang main di Indonesia ini betul-betul mereka berjiwa nasional. Mereka mengorbankan kewarganegaraan kelas 1 mereka di Eropa demi Indonesia. Jadi we should appreciate that. I do appreciate that. Saya sangat menghargai kalian ya. Filipina nggak perlu ngelepas warga negara mereka karena mereka punya aturan 2 paspor. Gampang itu. Nggak, nothing tulus mereka, nggak ada yang harus ditakutkan kehilangan warga negara kelas A mereka campuran Amerika. Saya tahu persis Filipina ini bukan apa-apa ya, orangnya istilahnya terkenal paspor bro istilahnya. Banyak wanita dia di luar negeri yang bekerja di luar negeri jadi nani, penjaga anak. Itu mereka rata-rata memang memburu ingin kawin dengan orang luar negeri. Mereka juga nggak milih-milih orang mau kulit hitam, kulit putih. Mereka hajar aja. Itu paspor bro lah istilahnya ya. Itu terkenal. Indonesia nggak begitu. Indonesia karena faktor sejarah, karena kita di bawah kolonial dulu ya.
Belanda 350 tahun, jadi wajar aja punya banyak sekali hubungan darah ya. Jadi Indonesia sangat beruntung. Negara seperti Malaysia, Vietnam itu sangat sulit. Seperti Kamboja juga ya. Ya, Vietnam, Malaysia lah dulu itu sangat sulit ya untuk meniru persis seperti Indonesia. Cocok kepada Datuk Hamidin karena mereka nggak punya human resource, sumber daya manusia seperti Indonesia. Indonesia sangat beruntung. Vietnam juga mungkin banyak yang campuran, tapi nggak banyak yang jadi pemain bola sehingga mereka menaturalisasi pemain Brazil yang tidak punya darah Malaysia sedikit pun. Ya, jadi kalau manfaatnya, kesimpulannya, nggak ada lagi negara di Asia Tenggara ini yang mengejek-ejek, saling ejek, oh pemain imigran, pemain nggak ada. Semua mencoba dan telah punya pemain naturalisasi. Ya, terutama sekarang Malaysia, Vietnam, Filipina nggak usah kita sebut lagi, itu udah dari dulu. Thailand, tengok di Thailand, di tim muda mereka banyak sekali. Tapi Thailand ini heritage player dia, sama dengan Indonesia yang punya darah Thailand campuran. Jadi mereka nggak, saya pribadi nggak ngomong naturalisasi, mereka hanya anak negeri yang campuran yang pulang membela negaranya. Kalau Vietnam dan Malaysia ya punya naturalisasi, yang punya pemain yang tidak punya darah dari negara mereka sendiri. Jadi Vietnam ini yang pengen saya bahas ini. Saya sangat melihat mereka mulai sombong. Lihat dari komen-komen mereka mulai sombong, mulai membanding-bandingkan ketar-ketir. Ketemu Nguyen Quan Son ini, Nguyen Quan Son ya, Rafael Son nama aslinya. Anak ini belum teruji. Nanti kalau dia bertemu back tangguh seperti back Rizky Ridho, back Indonesia ya, seperti Jai Ides, Bang Jai, baru ketahuan. Nanti kita lihat tingkat Asia, ketemu back Jepang, ketemu back Arab Saudi, Australia, baru kelihatan kualitasnya. Kalau sekarang itu kan baru berhadapan dengan tim-tim bocil lah. Jadi untuk di AFF ini sekarang dia yang terbaik, striker yang nomor 9 terbaik. Dia monster dia, nggak ada yang bisa menghentikan mereka. Vietnam sangat terbantu sekali. Dia yang di hampir seluruhnya dia yang bikin gol. Jadi bagusnya apa ya, conclusionnya, dengan hadirnya Nguyen Quan Son alias Rafael Son ini, pemain berkulit hitam asli Brazil yang dinaturalisasi Vietnam ini apalah membungkam mulutnya Nguyen FC ini ya, fan Vietnam ini untuk tidak mencari-cari alasan ketika kalah dengan menyalahkan Indonesia banyak pemain imigrasi katanya. Padahal itu pemain keturunan Indonesia. Rafael Son lah pemain imigrasi. Malaysia juga biasalah itu. Malaysia itu hanya segelintir. Kalau fans mereka yang pintar, mereka nggak bakalan ngomong Holland 2 atau gimana. Karena mereka sendiri punya pemain-pemain naturalisasi yang 14 yang terbanyak sebenarnya itu tim Malaysia. Yang sebagian dari mereka nggak punya darah Malaysia sedikit pun. Filipina mereka nggak pernah ngotak-ngatik Filipina karena dari dulu Filipina bukan negara sepak bola. Ya, mereka menggemari basket. Pemain pemain nasional mereka memang mengandalkan pemain campuran yang tinggal di luar negeri. Lokal mereka nggak ada Filipina. Tengoklah lapangan aja kayak lapangan kampung. Feel-nya kayak kelas Tarkam karena mereka memang betul-betul negara mereka di basket, tapi sayangnya mereka negara basket tapi prestasi basket mereka ya gitu-gitu aja. Menurut saya salah Filipina mencintai basket itu karena basket itu fisikal sekali. Kita orang Asia kecil-kecil mau ketemu pemain NBA yang tingginya 2 meter lebih kan nggak masuk akal. Tapi dia influence dari Amerika sangat kuat di Filipina ini. Jadi mereka begitulah, lebih ke basket daripada sepak bola. Nggak seperti Indonesia, Thailand,
Malaysia, Vietnam itu memang mencintai sepak bola dan negara Asia Tenggara lainnya. Jadi begitu saja menurut saya teman-teman. Mari kita bersyukur sebagai supporter Garuda, Timnas Indonesia, karena kita punya banyak sumber daya manusia, nggak hanya di Eropa, apalagi beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan ini generasi anak-anak saya yang umur 10 tahun, 5 tahun nanti akan sudah menjadi pemain-pemain profesional, pasti akan banyak lagi. Dan insya Allah kita masuk Piala Dunia ya. Happy New Year. Langsung saya ucapkan dari Jepang, dingin di sini, saya sibuk liburan main dengan anak-anak, tambah berat ini nggak ada olahraga 2 minggu ini. Jadi hari Senin nanti saya mulai masuk kerja. Saya ucapkan buat teman-teman yang mau subscribe ya biar kita lebih semangat aja. Terima kasih sudah menonton Garuda Japan. Mengucapkan selamat tahun baru. I see you next time. Bye bye.